Oke, tadi kasih basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang ada di PTMT maupun yang ada di Zoom, silahkan langsung dipersiapkan buku bahasa Indonesianya dan dibuka halaman 158. Silahkan, kita akan menerangkan terlebih dahulu materi kita yang terakhir. Dan ini merupakan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, namun nanti ada tambahannya sedikit ya untuk pengetahuan kalian juga. Dan insya Allah nanti akan ada juga di ulangan ya untuk materi ini. Oke, kita langsung lihat di halaman 158. Yang ada bukunya langsung fokus lihat ke materinya sambil mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Begitupun yang ada di rumah ya. Tolong dilihat bukunya masing-masing. Nah, ini materi kita yang terakhir di tema 9 mengenai kalimat majemuk ya. Ini mungkin sudah tidak asing dengan kata atau kalimat majemuk karena sebelumnya sudah kita pelajari. Namun ini ada sedikit yang berbeda karena ini nanti akan dibahas secara detail dari jenis kalimat majemuknya. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanyakan terlebih dahulu, ada yang masih ingat ada berapa jenis dari kalimat majemuk itu? 3. Yang pertama kalimat majemuk apa? Ayo. Kalimat majemuk apa yang pertama? Kalimat majemuk setara. Betul, apaan? Kalimat majemuk setara. Yang kedua kalimat majemuk rapatan, bukan rapatar. Itu mah anaknya Raffi Ahmad. Ini mah rapatan pakai N ya. Dan yang ketiga adalah kalimat majemuk. Ini yang di sini di buku. Kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini yang paling kompleks ya, artinya yang paling rinci, yang paling lengkap bahasannya. Kenapa? Karena di sini disebutkan, coba perhatikan bahwa kalimat majemuk bertingkat ya, itu merupakan kalimat majemuk yang kalimat-kalimatnya itu ya memiliki dua bagian. Artinya apa? Memiliki dua bagian ya, yang terdiri dari dua kalimat tunggal. Nah, jadi di sini kalimat-kalimat majemuk ini memiliki kalimat-kalimat pembentuk ya, yang kedudukannya itu tidak sederajat. Kedudukannya itu tidak sederajat, artinya tidak sama. Beda dengan kalimat majemuk setara. Nah, itu kan sama perbandingannya. Tapi kalau majemuk bertingkat ya, itu istilahnya berbeda ya, ininya apa status derajatnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini dilihat dari definisinya ya, karena memang tidak sederajat. Artinya salah satu kalimat tersebut berkedudukan sebagai induk kalimat, yang satunya lagi sebagai anak kalimat. Nah, ini mungkin yang kemarin-kemarin kalian suka bingung ya. Induk kalimatnya yang kayak gimana Pak? Terus anak kalimat seperti apa? Nah, ini sekarang bakal dijelaskan lebih rinci dan akan lebih paham lagi. Nah, di sini induk kalimat itu di mana kalimat tersebut bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya gimana? Jadi kalimat tersebut terbaca dengan jelas dan ada maknanya. Ya, contoh seperti ini. Leksa bermain bola di lapangan. Jelas kalimatnya enggak? Jelas bahwa Leksa itu sedang bermain bola di lapangan. Ya, kayak gitu ya. Atau kayak gini, misalkan di sini contohnya lihat ya. Kalau antara induk kalimat dan anak kalimat, nah anak kalimat sendiri itu beda dengan induk kalimat. Kenapa? Karena anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak terdapat makna dalam kalimat tersebut. Ya. Nah, contoh di sini berdasarkan kata hubungnya ada 5 kata hubung yang suka dipakai ketika membentuk kalimat majemuk. Yang pertama kata hubung syarat.
Nah, kata hubung syarat ini berarti kalimat tersebut ini yang mengandung syarat. Contoh misalkan, Keiko misalkan ya, akan diberikan hadiah handphone oleh ayahnya asalkan Keiko puasanya tamat 1 bulan misalkan. Nah, itu kan merupakan kalimat yang memang bersyarat gitu loh. Keiko itu akan dapat HP nih, tapi syaratnya apa? Ya dia harus puasa dulu 1 bulan full ya, kayak gitu. Nah, ini memakai apa kata-katanya? Iya kan, ini misalkan. Nah, ini syaratnya ini kata-kata yang bisa dipakainya apabila, asalkan, jika, ya kayak gitu. Misalkan kayak gini, Afan misalkan akan dihadiahi sepeda baru oleh ibunya jika nilai bahasa Indonesia di rapotnya 100. Nah, itu syaratnya harus nilai 100 dulu nih bahasa Indonesia, baru nanti diberikan sepeda, kayak gitu. Nah, ini status yang harus kalian pahami antara induk kalimat dan anak kalimat. Dani akan menjadi juara pertama jika jika tidak terjatuh. Dani akan menjadi juara pertama. Jelas nggak kalimatnya? Paham ya? Jelas. Tapi kalau ada yang bilang tiba-tiba gini, tidak terjatuh. Ngerti nggak maksudnya? Bapak ini tiba-tiba datang ke Dirga. Dirga, sini. Apa Pak? Tidak terjatuh. Bingung nggak jawabnya Dirga? Bingung lah. Misalkan kayak gitu, tiba-tiba Keiko datang misalkan ke Kalista. Kalista, apa? Tidak terjatuh. Apanya yang tidak terjatuh gitu loh. Kan nggak jelas ya. Nah, itulah yang disebut anak kalimat ya. Jadi kalau anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri. Artinya akan kehilangan makna kalau tidak dibantu oleh induk atau induk kalimat. Sama kayak manusia, Pak. Kayak gitu. Tapi kalau seperti ini, Dani, misalkan Keiko, kenapa? Dani akan menjadi juara pertama jika tidak terjatuh. Oh iya ya, sayangnya kemarin pas lagi lomba lari dia terjatuh. Iya, nyambung kan ngobrolnya. Nah itu. Jadi kalau kalian nanti disajikan sebuah kalimat yang harus membedakan mana induk kalimat atau anak kalimat, cari dulu anak kalimat yang memang tidak ada maknanya, atau kalau ada kalimat yang sudah jelas, oh itu udah pasti itu adalah apa? Induk kalimat. Paham? Paham. Oke. Yang kedua, lihat. Kata hubung agar. Kata hubung tujuan. Contohnya agar atau supaya. Ya, kayak gini. Misalkan Dirga melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan agar mendapatkan HPM, bukan ya, mendapatkan pahala. Kamu mah jangan. Nah, niatnya kita puasa harus karena Allah, bukan karena hadiah ya, kayak gitu. Terus misalkan Reli menghafal Al-Qur'an juz 30, 29 dan 28 supaya menjadi seorang hafiz. Nah, itu tujuannya kan? Nah, itu supaya boleh, pakai agar juga boleh. Ini juga sama. Oh, tujuannya agar tidak bosan? Agar tidak bosan, itu mau apa kira-kira hobinya? Nah, ini pertanyaan dari Gazi, karena Gazi sering banget mengalami kebosanan. Bapak saran. Betul. Gazi itu harus memiliki hobi yang benar-benar diminati oleh Gazi. Apa hobinya? Apakah mengurus kucing, memandikan kucing, atau merawat kucing, ya, atau membuat cerita novel, kuku yang ada di kucing gitu kan? Kenapa kucing semua? Iya, karena kan itu best friend-nya kucing, Gazi itu ya? Iya. Oh ya, itu. Saya masih ada. Enggak, nah Bapak suka penasaran, emang Gazi hobinya apa sih Gazi? kayaknya kayak
Kalau dipikirkan sih biasa main game atau apa. Hobi itu jangan sampai dikira-kira. Hobi itu simple. Apa yang kita nikmati, kita merasakan seneng, itu yang jadi hobi kita. Contoh kayak Bapak. Hobi Bapak kan jalan-jalan. Terus selain jalan-jalan, olahraga. Itu yang sering kali Bapak lakukan. Oh, kalau gitu mah berarti ngebuat cerita novel, terus main game atau nonton YouTube. Halo kucing. Itu hobinya. Jadi kalau misalkan hobinya akan selalu mengikuti kamu dari setiap harinya, tidak akan ada yang namanya kebosanan. Kayak Bapak misalkan, Bapak hobinya olahraga, Bapak suka main futsal ataupun bulu tangkis ya, ataupun voli kalau misalkan di sini lagi nggak hujan. Nah, jadi setiap seminggu 2 kali itu Bapak ya melakukannya karena tidak bosan seperti itu. Terus selain itu Bapak suka jalan-jalan ke tempat-tempat yang memang masih asri, ke pedalaman, pedesaan. Nah, itu suka dilakukan. Apa? Untuk apa? Untuk menghilangkan kebosanan. Itulah hobi gunanya untuk menghilangkan kebosanan dalam hidup kalian. Jadi, orang yang tidak mempunyai hobi bahaya. Ya, nantinya suka boring, bosen, terus gimana ya hidupnya nggak berwarna. Makanya hobi itu penting ya. Apapun hobinya. Kalau Bapak kalau dulu pas waktu SMA hobinya menulis cerpen ya tentang kisah persahabatan, dan mohon maaf jangan ditiru kayak kisah yang kayak gini juga. Saya sering dipanggil bosen, Pak. Nah, kayak gitu ya. Sering dipanggil bosen. Dunia aku masih berwarna, nanti aku nggak buta warna. Apa yang selalu kamu senangi ketika kamu lakukan setiap hari? Hah? Apa duduk? Suruh. Tidur, berarti hobinya tidur, merangkai mimpi gitu kan di situ. Mengganggu saya. Kok sama banget kayak Gazi Alma hobinya. Salah satu Gazi itu hobinya tidur juga katanya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini nomor B ada yang berbeda. Tolong Lexa lihat nomor B. Dirga, ini berbeda nih. Jika anak kalimat, mana anak kalimat di bukunya, lihat coba. Dan Dirga mah nggak dilihat. Dilihat lagi yang B-nya coba. Itu anak kalimatnya kenapa di depan? Ayo. Nah, itu boleh kok anak kalimat diletakkan di depan, tetapi kata hubungnya ada baiknya diletakkan di depan juga supaya bisa lebih efektif kalimatnya. Lihat. Di sini kata hubungnya yang B apa? Agar, ya betul. Karena tujuannya itu kan, ini kata hubung tujuan itu agar atau supaya. Di sini, agar dagangannya habis, Pak Jaya menjajakan keliling komplek. Nah, itu nyambung kan? Kalau induk kalimat, Pak Jaya menjajakan keliling komplek, itu masih jelas maknanya. Tapi kalau misalkan, Kalisa, dagangannya habis. Dagangan apa adik kamu? Dagangannya habis? Iya, dagangan apa? Dagangan kolak lagi bulan puasa. Dagangannya habis. Nggak kan jadi marah-marah karena nggak jelas gitu. Karena itu adalah anak kalimat karena tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau dibantu dengan induk kalimat baru itu semuanya memiliki makna. Nah, misalkan agar tidak kehujanan, misalkan ya, Rally membawa jas hujan ketika naik motor, gitu kan? Nah, atau misalkan agar tidak lapar, Lexa makan sahur 5 piring, misalkan. Piringnya yang dimakan, piringnya bukan nasinya, kayak gitu ya. Seperti saya dong makan piring. Oh iya, kuda lumping dong. Nah, oke. Nah, itu ya. Beneran 5 piring? Bapak menebak. Ada di beda. Dia kan pakai saus gede, pakai mangkuk B. Nah, habis itu piring kayak ukurannya itu tuh sama kayak 2 piring. Pakai apa lagi? Iya, itu sop, terus nasi, terus apa lagi? Piring satu lainnya? Nasi, kerupuk, sate, sama ayam. Aduh, ya Allah. Itu enggak mual gitu udahnya. Kadang gini, iya betul Alma. Jadi kadang kalau misalkan kita sahur ya, kalau Bapak kalau sahur tuh paling males makan, tapi memang nggak boleh ditiru ya. Jadi kalau sahur itu memang harus makan karena banyak berkahnya itu ya, yang dikasih sama Allah. Tapi kadang kalau Bapak sendiri gitu, kalau sahur tuh nggak terlalu banyak makan karena apa ya?
Enggak mood aja, iya. Beda dengan buka puasa, wow, segala sesajen ada ya di depan kita gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sahur tuh simple, kadang Bapak iya kayak Alma pakai energen aja udah jadi gitu. Jadi iya sepanjang hari tuh ya kuat aja kayak gini gitu. Asalkan minumnya Bapak yang banyak. Kalau misalkan sahur tuh bisa 5 gelas lah ya. Kalau misalkan minum. Nah, tapi kalau wow kayak Lexa banget, keren itu, nggak akan pernah ngerasa kelaparan tiap harinya gitu ya, meskipun mau lari 3 keliling di lapangan kayaknya. Cobain Lexa. Oke, ya itu ya untuk anak kalimat yang ditulis di depan ya, di depan kalimat itu pasti kata hubungnya harus paling awal. Nah, sekarang yang ketiga, kata hubung sebab akibat. Nah, di sini kata hubungnya bisa karena, bisa sehingga. Contohnya, Andi mendapat pujian dari ayah. Nah, ini induk kalimat. Andi mendapat pujian dari ayah. Jelas nggak? Jelas. Kata hubungnya karena rajin membantu ibu. Kayak gitu. Alma, rajin membantu ibu. Nah, itu nggak jelas kan? Karena itu anak kalimat. Tapi Alma, Dirga itu ya dapat pujian loh tadi dari Bu Silpa. Kenapa? Karena rajin membantu Bu Silpa di kelas sapu-sapu. Nah, itu kan jadi jelas maknanya. Kalau aku dikasih tahu kayak gitu suka aku jawab dulu ya. Oh iya, emang penting buat aku gitu kan, biasanya kayak gitu ya kalau anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Atau bodo amat misalkan kayak gitu. Itu terlalu sadis sih ya, jangan sampai seperti itu. Apalagi kita lagi bulan puasa, menjaga lidah dan lisannya ya. Oke, sekarang nomor D. Yang D, kata hubung perbanding. Nah, ini perbandingan mah sering Bapak ngasih dalam soal-soal ulangan. Nah, Dirga juga suka banyak yang salah kalau yang di sini nih. Yang daripada sama ibarat. Contoh, Cita berlari lebih cepat daripada harimau. Kalian suka banyaknya kalau di soal tuh suka menuliskan dari harimau, nggak pakai daripada. Nah, itu harus pakai daripada ya kalau perbandingan. Atau misalkan menurut Lexa, sate lebih enak daripada bakso misalkan. Betul banget, betul. Betul. Oh iya, kalau Bapak mah kebalik, bakso lebih enak daripada sate kayak gitu ya. Kalau bakso mah bisa dikuahin juga sama. Dua-duanya enak, Pak. Ini ya Allah jadi makanan ini teh ya. Nah. Lebih enak masakan nasi goreng ibu aku. Jadi pengen ngerasain ya teman-teman. Oke. Enak tuh, Nah, selain daripada, ini pakai ibarat Lexa. Kalau ibarat ya harus memakai ungkapan atau peribahasa yang udah kalian pelajari. Contoh di sini, ibarat air dan minyak. Apa air dan minyak? Artinya, kalau air dan minyak disatuin gimana? Gak bisa bersatu ya. Nah, kalau kita ibaratin ke orang kayak gini, hatinya itu tidak bisa bersatu. Tiap ketemu berantem, kayak gaji sama. OMG. Nah, kayak gitu kan. Nah, atau gini nih, apa sih peribahasa kemarin ungkapan katang yang Bapak ingat? Oh, ini. Nah, ibarat pinang dibelah dua, wajah Jibril sama Gazi sulit dibedakan. Nah, artinya apa? Nah, mereka itu kembar kayak gitu. Jadi pakai ibarat ya, itu kalau ibarat berarti pasti ungkapan yang digunakan atau peribahasa. Paham? Oke, sekarang yang D. Nah, kata hubung yang D udah ya, yang E. Kata hubung perlawanan. Nah, ini kata-katanya, kata hubungnya itu ada tetapi, ada meskipun, ada walaupun. Jadi ini kebalikan ya, kebalikan dari yang baik ke yang buruk atau dari buruk ke yang baik. Contohnya di sini. Rere berhasil mencetak gol kedua walaupun kakinya cedera. Iya, misalkan gini, Lexa anak yang pintar, tetapi jarang mengerjakan PR. Nah,
kayak gitu. Ini kan perlawanan. Anaknya tuh pinter, tapi kenapa ya nggak apa suka males ngerjain PR kayak gitu ya. Nah, kayak gitu bisa jadi sih ya. Nah, atau coba yang lain ada yang bisa nggak tentang perlawanan? Coba misalkan. Ya udah kalau perlawanan kan diri. Maksudnya itu ada kebalikannya, Leksa. Apa aja nih yang bikin? Coba misalkan Reli, misalkan rajin pergi ke masjid, tetapi jarang melakukan sholat. Maksudnya gimana? Dia ngapain? Iya. Oh, di masjidnya cuma ngonten doang, misalkan. Ya nggak boleh ya kayak gitu. Cuma kalau taraweh teh kan les taraweh. Nah, kalau untuk latih saya RT sebelah teh ngajakin perang sarung, ya udah. Itu perang sarung. Bapak lebih Aku ada cerita perawanan. Apa? Aku ada bapak yang perawanan. Coba. Adalah orang yang soleh, tetapi anak sadis. Jahil atau ya, nah kayak gitu. Atau gini nih, dari yang kelemahannya menjadi kelebihannya. Contoh kayak gini. Kalista sedang sakit, tetapi dia tetap ingin pergi ke sekolah. Wih, jadi rajin kayak gitu kan? Bisa kayak gitu juga. Pokoknya memakai kata tetapi, meskipun dan walaupun ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di halaman 159-nya. Siap-siap dipersiapkan alat tulisnya. Kita akan isi sama-sama Leksa, Dirga, Dero itu. Yo, dibuka halaman 159-nya, dilihat. Kita akan coba isi sama-sama ya. Di sini kita akan menelaah untuk menuliskan kalimat majemuk dari kalimat tunggal berikut. Kita harus tandai dulu mana yang disebut induk kalimat, mana yang disebut anak kalimat. Nomor 1, perhatikan semuanya. Eri menolaknya. Yayan menawarkan bantuan. Mana yang disebut induk kalimat? Yayan menawarkan bantuan. Di pinggirnya, di pinggir bantuan kalian tulis I, huruf I. Itu artinya induk kalimat ya. I besar atau Ika. I dan huruf K. Nah, kalau Eri menolaknya berarti apa itu? Anak kalimat berarti AK, tulis. Sudah? Kalau sudah, kita rangkai menjadi kalimat majemuk. Itu membutuhkan kata hubung apa, Dirga? Itu nomor 1 membutuhkan kata hubung apa? Yayan menawarkan bantuan, Eri menolaknya. Udah baik, malah nggak dihargai. Itu kata penghubung apa? Perlawanan, betul Alma ya. Perlawanan itu apa kata hubungnya? Apa aja? Tetapi, meskipun, walaupun. Nah, yang cocok apa kira-kira? Tetapi. Langsung tulis Leksa. Ya. Yayan, enggak, itu kalimat majemuknya belum ditulis yang punya Leksa. Yayan menawarkan bantuan, tetapi sok itu ditulis lagi yang di atasnya sama. Yayan menawarkan bantuan, pakai kata hubung tetapi Eri menolaknya. Tuh disambungin kan dari 2 kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk yang sempurna gitu. Udah belum yang di Zoom? Yang di Zoom udah? Udah. Nah, sekarang yang kedua, kami memilih berangkat dengan kereta api. Kami menggunakan bus. Mana induk kalimat? Kami memilih berapa dengan Betul. Induk kalimatnya kami memilih berangkat dengan kereta api. Itu tulis di pinggirnya Ika. Terus kami menggunakan bus, di pinggirnya tulis AK.
Udah? Ya, tinggal tulis AKIK. Itu kata hubungnya apa yang cocok? Kata hubung perbanding. Berbandingan, betul. Membandingkan kereta dengan bus kan? Jadi apa yang cocoknya? Daripada. Jadi kami memilih berangkat dengan kereta api. Ditulis lagi Dirga. Kami memilih berangkat dengan kereta api. Nah, tulis daripada. Kaminya gak usah ditulis lagi ya. Karena ini menjadi kalimat efektif majemuknya. Cukup satu kali aja langsung. Daripada menggunakan bis gitu. Ya. Jadi kaminya cukup satu kali di depan aja, di depan kalimat. Jadi yang kami yang kedua tidak perlu ditulis ya untuk mengefektifkan kalimat. Sudah? Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke nomor 3. Seno rajin menabung setiap hari. Seno dapat membeli tiket. Mana induk kalimat? Seno rajin menabung setiap hari, itu induk kalimat. Sedangkan Seno dapat membeli tiket, itu anak kalimat. Kata hubungnya apa? Kata hubung tujuan. Tujuan. Tujuan atau sebab akibat? Tujuan atau sebab akibat? Akibat. Akibat. Sebab akibat atau tujuan? Dua-duanya nggak tahu. Iya gitu? Dua-duanya bisa, Pak. Bisa ya, tapi yang Sehingga dan supaya bisa dipakai. ya, yang lebih tepat itu kalau kita lihat dari katanya, yang tujuan agar supaya ya, supaya dapat atau agar dapat bisa juga. Boleh tujuan, silahkan. Seno rajin menabung setiap hari supaya dapat membeli tiket. Nah. Pensil saya malah diserang sama kucing. Oh, itu tadi kucingnya nggak ikut sahur, jadi masih lapar. Malah dimakan sekarang pensilnya. Jangan nak gitu. Nanti ayah belikan makanannya, Whiskas gitu. Sudah nomor 3. Nah, sekarang gampang banget nih nomor 4. Warga membersihkan aliran sungai, warga terhindar banjir. Mana induk kalimat? Yang atas, warga membersihkan aliran sungai. Itu IK, tulis induk kalimat. Sedangkan warga terhindar banjir itu adalah anak kalimat. Sekarang kata hubungnya tujuan atau sebab akibat? Tujuan. Kan penyebabnya itu kita harus membersihkan aliran sungai dulu. Nanti akibatnya itu akan terhindar dari banjir. Betul nggak? Iya, itu dengan sebab akibat ya. Nah, jadi kalian langsung tulis. Warga membersihkan aliran sungai. Nah, jadi apa? Pakai kata sehingga. Sehingga terhindar banjir gitu. Kalau misalkan buang sampahnya sembarangan ke sungai, nggak dibersihkan aliran sungainya, akibatnya ya pasti banjir. Kalau ini mah membersihkan aliran sungai, di situ ada kan? Tinggal disalin, pakai kata hubung apa Lexa? Sehingga. Nah, sehingga terhindar banjir gitu. Ini nanti ada di ulangan paling banyak nih kayak yang kalimat majemuk kayaknya. Jadi harus teliti ya. Dan ini gampang. Alhamdulillah gampang lah. Gampang banget. Bapak mah nggak pernah sih ngasih soal yang susah-susah dan aneh-aneh ya. Yang penting Kecuali kata baku. kata baku tuh ya intinya kita harus menghafalkan kata bakunya dan nggak mau gimana lagi itu mah gitu ya. Saya kata baku saya masak Bapak. Itu nanti harus banyak baca sih ya. Kalau kata baku mah pasti akan bisa sendiri ya. Di kamus kata baku semua. Nah, di kamus itu pasti kata baku semua. Sekarang nomor 5,
airnya sudah mendidih. Telur dimasukkan ke dalam panci. Mana yang induk kalimat? Yang di bawahnya. Induk kalimat itu telur dimasukkan ke dalam panci. Itu kan jelas ya. Tapi kan kalau misalkan airnya sudah mendidih, nah itu apa? Misalkan aku nggak nanya kok, kata Dirga tuh ya. Dirga lagi. Bapak, Dirga Leksa. aku itu sering dijawab dengan gak nanya ketika aku bicara sama orang. Oh iya, tapi kalau sama Bapak selalu ditanggapi kok. Iya, tapi ketika aku bicara sama orang langsung gak nanya, langsung ninggalin aku aja. Oh iya, Alma ya pernah gitu ke kamu. Ya kan kalian yang suka berantem kalau ketemu teh, ibarat air dan minyak gitu ya. Upin Ipin tuh kompak. Kalau misalkan yang suka ketemu berantem tuh apa sih kartun teh? Tom and Jerry. Yes. Soalnya aku Jerry ini, aku dia Jerry. Gajinya Jerry. Omnya aku justru malah diserang mulu. Iya, karena dia mancing sama yang nyerang. Oh gitu, iya sih, iya juga sih kayak gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ya, itu kira-kira kata hubungnya apa? Kalau yang nomor 5. Kata hubung apa? Keiko dapat hadiah, tapi harus puasa dulu. Feli diberikan sepeda. Syarat ya. Telur dimasukkan ke dalam panci. Apabila boleh, asalkan boleh atau jika juga boleh. Jika airnya sudah mendidih. Jika aja yang pendek. Biar cepat nulisnya. Airnya sudah mendidih. Dapat katanya kata tadi di kelas Arafah kata Demi. Telurnya juga bisa dimasukin meskipun airnya belum mendidih. Iya juga, tapi kalau misalkan pas lagi mendidih lebih cepat matangnya gitu. Paling cuma 5. Makanya saya smart thinking. Iya dong. Jadi kan nggak terlalu banyak bekerja. Kalau yang smart itu sedikit bicara juga itu mempengaruhi sih ya. Oke, sudah nomor 5. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Yang di bawahnya, ini kebalikannya. Jadi, untuk yang di bawah ini, kita akan menguraikan kalimat majemuk di bawah ini menjadi kalimat-kalimat tunggal seperti di atas. Ya, caranya bagaimana? Ini gampang banget. Langkah pertama, lihat nomor 1 kalimat majemuknya. Kalian harus temukan dulu kata hubungnya apa? Kata hubung. Kata hubung. Kata hubung di situ yang ada di nomor 1. Apabila itu ada enggak? Apabilanya? Nah, kalau sudah ada, kalau sudah ditemukan, kalian langsung buang jauh-jauh apabilanya. Jangan diambil lagi. Oh, itu ada apabila, buang. Lalu langkah kedua, di strip pertama kalian tulis benda cair akan menguap. Tulis. Yang strip pertama, benda cair akan menguap. Nah, strip kedua berarti apa? Diberi pemanasan. Diberi pemanasan, ya. Apabilanya jangan ditulis, karena apa? Karena udah dibuang sama kalian, ya. Strip 2. Ini benda cair ngapain olahraga? Diberi pemanasan. Ya, pemanasan di sini bukan olahraga sih, ya. Iya, jadi itu ada penguapannya gitu. Kan kalau uap dari air itu kalau lagi panas pasti udah mengalami pemanasan. Jadi panas. Sekarang nomor 2 nih, Bapak akan tes lagi. Nomor 2, lihat. Kata hubungnya yang mana? Agar, betul. Wih, keren. Agar kata hubungnya. Strip yang pertama, jadi apa nulisnya? Bebas kuman. Gampang kan? Nah, Gentle Gen iklan banget sih kamu Dirga. Tapi sih suka bantu mamah nyuci kayaknya.
Nah, strip keduanya berarti setelah koma, pakaian harus dicuci secara rutin. Jelas lah ya. Kalau nggak dicuci nanti gatal-gatal, kotor, bau. Sudah nomor 2? Belum, silakan. Oke, yang di Zoom sudah, Maher? Udah. Maher sih, Maher. Ya. Oke, nomor 3 sekarang kalian cari Ami. Coba Ami, kata hubungnya apa nomor 3? Karena Karena, berarti strip pertama, meletus. balon biru meletus. Meskipun yang di lagu, yang meletusnya balon apa? Hijau. Kalau yang ini balon biru meletus, tulis. Katanya mati 1 tumbuh 1000 ya. Iya, Nah, tapi kenapa 1000 yang datang tidak bisa menggantikan 1 yang hilang? karena butuh proses dalam perjuangan. Nah, Oke. Kalau tidaknya balon hijau hatiku tetap kacau. Oke, kalau gitu kacaunya mah. Sekarang strip kedua apa? Terkena panas. Terkena panas. Simple ya. Udah, penuh orang apa jadi kalian ini. Isu lagi. Oke. Masih dong. 2 lagi. Oke, coba dibuka lagi halaman 160 yang nomor 4. Lihat. Yang nomor 4, Ina lebih senang menyapu lantai daripada mencuci piring. Aduh, gampang banget. Ini mana kata hubungnya? Daripada langsung dibuang, tulis strip satunya apa? Ina lebih senang menyapu lantai. Widih, dirga banget. Padahal Upit. Oh iya, nanti cobain di rumah Bapak ya. Iya, perempuan harus belajar. Harus belajar segalanya sih kalau perempuan sama laki-laki itu. Nggak ada bedanya. Laki-laki nanti kalau udah dewasa, mau nyuci, mau ngepel, nggak usah gengsi, gitu kan. Kalau bisa, sama Bapak juga gitu. Apalagi Bapak anak pramuka harus semuanya serba mandiri gitu. Masak juga, Pak. Masak bisa Bapak, karena Bapak bisa masak tuh dari pramuka juga. Dulu kan kalau di pramuka itu suka ada lomba memasak kayak gitu. Nah dari sana diajarin sama pembina kayak gitu. Nggak aneh lah sekarang mas, chef-chef juga kan banyak ya yang laki-laki gitu. Jadi jangan sampai gini menganggap wah itu mah kerjaan perempuan, ngepel mah nyuci kerjaan perempuan, enggak juga. Iya harusnya enggak gitu. Itu pekerjaan perempuan, Teh. Wah, itu harus dikasih tahu enggak gitu. Selagi laki-laki bisa, kenapa enggak? Jadi nggak ada salahnya. Oke, strip keduanya udah ditulis mencuci piring? Oke, sekarang nomor terakhir ya. Hujan gerimis, aduh gerimis, romantis ya. Hujan gerimis membasahi bumi. Wih, ini sastra banget ya kata-katanya. Hujan gerimis membasahi bumi meskipun cuaca cerah. Nah, kata hubungnya apa itu? Meskipun ya. Ini perlawanan ini ya. Hujan tuh kan membasahi biasanya mendung, tapi ini mah cuacanya cerah. Ada yang namanya hujan poyan kalau dalam bahasa Sunda mah. Kalian strip pertama tulis. Iya, adalah. Hujin tuh jadinya. Hujan gerimis membasahi bumi, tulis di strip pertama, udah? Udah ditulis? Oh, udah. Nah, strip keduanya baru cuaca cerah. Kayak gitu. Sudah? Yang di Zoom sudah? Sudah. Alhamdulillah, itu deh materi kita hari ini. Karena sudah habis ya, tetapi sebelum saya hamdalah, ada sedikit bonus karena bulan puasa harus banyak sedekah ya. Bapak akan memberikan sedekah dulu kepada kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya. Wow, sedekah ya sangat bagus.
Ya kan, sedekah itu kan yang bermanfaat ya. Jadi ini kan bermanfaat buat kalian, ini menambah pengetahuan. Iya, nggak Kita juga apa-apa. beban. Ini untuk mengisi waktu karena tinggal 5 menit lagi ya. Kalian silahkan diisi dulu sebisanya, semampunya, seselesainya dari halaman 161 sampai 163 PG-nya, semua PG-nya aja ya. Jadi nanti kalaupun tidak keburu, ini akan dimuat juga pada latihan soal yang akan di-share nanti di LMS untuk latihan ulangan nanti saat udah lebaran ya. Oke, anak-anak semuanya ya, itu untuk materi kita hari ini dan mudah-mudahan materinya bermanfaat, oke? Semuanya dan nanti bisa untuk ulangan juga, untuk persiapan ulangannya, oke? Sekarang luring nggak amaliyahnya? Amaliyahnya nggak luring. Hari ini pematerinya No, mending lihat video. hadir, semuanya wajib hadir, oke? Luring apa tadi? Daring, nggak luring. Oke, kita stop dulu. Assalamualaikum.